Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bapak, sudah. Oke, mantap. Oke, sudah 4:30 ya Bapak Ibu ya, mungkin agak cepat karena cuma beberapa hal saja ya, 4 sektor sama indikator makro ya. Nah ini yang mungkin kita sesuai apa ya, kita put target kemarin ya, hari ini kita bahas itu. Oke, nah ini saya rasa ini sudah, eh, mana ya? Ini double ya. Nah ini ya, mungkin sore hari ini Bapak Ibu mungkin kita diskusi tentang satu slide ini. 2 sektor, 3 sektor sudah, nambah 1 sektor lagi jadi 4 sektor. Nah ini mungkin slide ini kita bahas sedikit, 1 slide, terus 2 slide ini, ya 2 slide ini yang kita bahas. Terus mungkin slide yang ini 12 indikator ini yang mungkin hanya dua indikator yang mungkin kita bahas. Nah, mungkin beberapa indikator saya belum ini ya nambah. Mungkin saya mohon maaf nanti walaupun hari ini kita terakhir kuliah, mungkin nanti saya materi ini nanti lengkapnya di paling lambat hari Senin lah. Hari Senin itu paling lambat. Kalau bisa saya usahakan hari Minggu sudah kirim supaya jadi referensi saja Bapak Ibu ya untuk 12 ini. Jadi saya merasa utang sama Bapak Ibu di sekitar 10 indikator. 10 indikator. Nah, ini yang mungkin nanti untuk hari ini hanya 2 indikator yang kita diskusikan ya Bapak Ibu ya. Ada 10 indikator yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat tanpa pertemuan daring ini, tapi menjadi bahan referensi mandiri buat Bapak Ibu. Paling lambat saya mungkin usahakan hari Minggu atau hari Senin ya. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf untuk hal ini. Oke. Iya Bapak dosen. Siap. Oke, kita kembali ke sini terkait dengan 4 sektor. Jadi mungkin saya mengulang sedikit materi di 2 sektor. Mungkin batasan masalah kita di pertemuan 4 hari ini, kita di 2 sektor kita concern sekali ke masalah tabungan ya Bapak Ibu ya. Masalah tabungan, terus di 3 sektor itu mungkin adanya pajak ya, adanya pajak, beberapa hal di 2 sektor dan tiga sektor itu juga mungkin ada sedikit tentang bunga yang cukup bercerita banyak sehingga terpengaruh itu ya antara apa ya, upaya kita untuk menjaring uang dari sisi tabungan dan juga menjaring uang dari sisi pajak. Nah, ini yang mungkin beberapa hal di 2 dan 3 sektor. Nah, kesimpulan sederhana tadi, dia tidak terpisah dari bagian yang kita cerita di slide ini, di slide 4 sektor ini. Ya, apa dalam artian bahwa kemarin kalau kita lihat persamaan ini berarti ini kita tuntas, ini kita tuntas, ini kita tuntas, mungkin hari ini kita tuntaskan yang X min M ini yang bercerita tentang ekspor impor. Nah, sehingga Bapak Ibu kita komplit melihat makro dari segi analisis bahwa kita sudah bisa berkeyakinan tentang AD itu sama dengan AS. Nah, ini yang sebenarnya tujuan pembelajaran kita. Nah, sehingga kita bisa memiliki pemahaman tentang bahwa benar bahwa rumus atau yang kita baca di berbagai media cetak ataupun online tentang AD dan AS ini. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan hal ini secara teori di mana saja, Bapak Ibu mungkin hari ini lupa Bapak Ibu, tapi pada saat mungkin tahun depan atau 5 tahun lagi Bapak Ibu mendengar istilah ini, pasti Bapak Ibu akan ingat. Saya mungkin percaya dengan hal itu ya. Hari ini mungkin susah sekali ini maksudnya apa, tapi nanti pasti ingat di 2 atau 3 tahun mendatang. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa lihat bahwa kalau ada cerita tentang AD dan AS, maka itu kita bercerita tentang 4 sektor. Nah, sehingga eh, 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 pertemuan hari pertama sampai hari ini berupaya untuk ini saja, meyakinkan kita secara teori ya Bapak Ibu bahwa memang benar kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hubungan matematika antara AD dengan AS ini
harus sama ya. AD ini menggambarkan ini ya Bapak Ibu ya, demand ya. Maka kita selalu demand ini di mikro ini, kalau di makro kita sebut dia dengan pengeluaran agregat. Ya. Tapi kalau kita bawa di mikro ini demand ya, itu permintaan itu. Tapi kalau di makro kita sebut dia pengeluaran agregat. Biasa disimbolkan dengan AD ya. Jadi Bapak Ibu itu sama saja kalau kita cerita permintaan di sisi mikro. Cuma perbedaan istilah, tapi ya perbedaan istilah dengan ruang lingkup kajian yang berbeda. Oke, nah itu yang mungkin penting untuk mengawali apa ya slide ini. Ya, di poin satu ya, di poin satu bahwa kenapa 4 sektor disebut perekonomian terbuka, kita kembali ke pemahaman kita di 2 hari lalu, 3 hari lalu bahwa hadirnya ekspor impor menjadi alasan secara teori bahwa kita menyebutnya perekonomian terbuka. Ya, mungkin di beberapa daerah, mungkin secara nasional ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita lihat ruang lingkup administrasi pemerintahan, mungkin tidak semua seperti ini. Ya. Walau misalnya begini, apakah Duga memang sudah memiliki secara real ekspor impor, ya ekspor impor. Nah, walaupun ada, ya kadang begini Bapak Ibu, walaupun misalnya Duga, Yahoo Kimo ataupun misalnya Asmat Mapi, Bovendigul mungkin sudah punya satu komoditas satu komoditas yang diekspor. Tapi sayang pencatatan BPS itu begini. Pencatatan BPS terkait ekspor impor ini berdasarkan bandara dan pelabuhan. Nah, ini yang menjadi asumsi bahwa apakah BPS mencatat apa komoditas impor itu berdasarkan lokasi, apa lokus produksi, ataukah berdasarkan tadi kategorisasi tentang pelabuhan dengan eh, bandara. Nah, ini juga menjadi pertimbangan ya Bapak Ibu, sehingga secara praktis bisa bisa bias ya Bapak Ibu, kita perlu pendefinisian. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau secara praktis bisa beda teorinya ya, bukan teori tapi asumsi yang dibangun ya. Karena tadi ada bisa bias apakah dia dicatat berdasarkan pelabuhan ataukah bandara. Kalau Jayapura mungkin Kerom akan akan melakukan ekspor melalui pelabuhan Jayapura ya kan, atau bandara Sentani di Kabupaten Jayapura, sehingga apakah nilai itu masuk di PDRB dicatat oleh BPS Kota Jayapura atau BPS Kabupaten Jayapura atau di Kabupaten Kerom. Nah, hal yang sama, logika yang sama di beberapa daerah ya. Nah, itu secara praktis perbandingan antara kita bercerita langsung apa yang dilakukan BPS dengan apa yang diterapkan dari teori makro ya, sehingga walaupun kedua hal itu berbeda dalam pelaksanaan, tapi kita sebutnya berasumsi bahwa tingkatan nasional, tingkatan eh, eh, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, kita asumsikan bahwa menggunakan area ekonomi 4 sektor. Walaupun terkadang Bapak Ibu kita melihat secara kasat mata bahwa ini sebenarnya tidak harus dia disebut misalnya Merauke, belum harus itu belum bisa kita simpulkan bahwa 4 sektor di situ. Mungkin Timika mungkin sudah ya karena Freeport. Mungkin daerah lain mungkin belum. Tapi secara teori model itu tetap dibangun begitu. Nah, inilah yang kadang-kadang Bapak Ibu kenapa nilai PDRB kita itu kenapa selalu di bawah orang lain, daerah lain. Karena mengukurnya dengan persamaan yang sama, dengan persamaannya sama tapi data statistiknya beda ya. Statistiknya beda. Tapi secara statistika itu sama semua. Jadi beda ya Bapak Ibu ya, statistik dengan statistika itu beda ya. Nah, peran statistika di BPS ini menseragamkan itu secara nasional. Tapi secara statistik mungkin kita berbeda. Nah, ini yang persoalan secara praktis ya Bapak Ibu ya. Namun kita tidak singgung jauh di situ. Karena itu kita ruang lingkupnya kalau kita dengan BPS berdiskusi ya. Di sini saya hanya memberikan pemahaman secara teori. Nah, secara teori Bapak Ibu ya, secara teori bahwa kita asumsikan bahwa jika 4 sektor ini perekonomian terbuka karena hadirnya
hadirnya XM ini secara nasional, otomatis Bapak Ibu, pemerintah administrasi pembagian wilayah pemerintahan ya, provinsi dan kabupaten juga mengikuti hal ini, ya, mengikuti hal ini, ya. Itu maksud saya, beberapa hal maksud saya di poin 1. Nah, di poin 2, Bapak Ibu, di sini ada secara keyakinan teori bahwa hadirnya ekspor impor ini, kita berasumsi bahwa kita bisa bercerita tentang bercerita tentang ekonomi itu secara real ya, Bapak, mendekati real. Ya, walaupun kesempurnaan itu sulit ya Bapak Ibu ya, kesempurnaan itu memang sulit. Tapi bagaimana kita bisa bercerita tuh semakin dekat dengan kebenaran ya. Kalau di matematika itu ya fungsi limit itu ya Bapak Ibu ya. Ya, misalnya limit fx ini ya. Kita berusaha mendekati x melalui nilai a. Ya, kalau di dalam matematika fungsi limit itu ya Bapak Ibu. Nah, itulah logika yang kita bangun. Kita pinjam matematika logikanya itu bahwa suatu hal yang kita perlu dekati walaupun sulit, tapi kita harus dekati dia. Nah, kita bawa logika matematika limit itu ke dalam ekonomi. Sehingga benar bahwa kita orang social science ekonomi meminjam logika matematika ya untuk menjelaskan beberapa hal. Ya, beberapa hal. Contoh konkretnya adalah ini, bahwa poin 2 bahwa asumsi bahwa hadirnya XM tentang bercerita tentang aktivitas ekonomi, sehingga ini Bapak Ibu kita sedikit konkret tentang kondisi nyata itu, walaupun sempurnanya mungkin masih tanda tanya ya, tapi kita berusaha mendekati. Nah, mendekati kondisi sebenarnya ini hal yang sama dengan logika di matematika khususnya limit, fungsi limit ya. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu ya, poin 1 dan 2. Nah, eh, untuk poin 3 ya ada tambahan efek ya Bapak Ibu ya. Kemarin kita sama-sama diskusi tentang efek pajak di 3 sektor. Walaupun sebenarnya 2 sektor sudah kena itu. Karena upah yang dibayarkan oleh swasta karena pengorbanan tenaga kerja dari rumah tangga biasanya sudah dipotong ya pajak. Entahlah dia bentuknya pajak yang kita pahami secara pemerintahan ini ya, definisi pajak itu, ataukah ada definisi lain, potongan lain ya, sumbangan kah atau apa ya. Nah, kita asumsikan bahwa semua definisi itu kita sebut dengan pajak. Nah, di 4 sektor kita bukan kita ya, tapi teori makro menambah adanya efek perubahan harga ya, efek perubahan harga. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpulkan begini ya Bapak Ibu ya, terkait efek pajak dengan efek perubahan ini ya. Kalau di 2 sektor kita hanya bercerita efek pajak ya, efek pajak di 3 sektor. Kita asumsikan bahwa harga itu tetap. Harga itu tetap. Kita hanya melihat efek pajaknya. Namun di 4 sektor Bapak Ibu, kita melihatnya efek perubahan harga dan efek pajak sama-sama ya. Jadi kalau misalnya siapapun dosen bertanya sama Bapak Ibu, apakah eh, kita perlu melihat harga itu di 2 sektor? Secara teori Bapak Ibu menjawabnya tidak ya. Tapi kalau secara praktisi Bapak Ibu bisa menyebutkan ya benar harga mempengaruhi 2 sektor dengan dalil masing-masing Bapak Ibu ya. Dalilnya pemahaman Bapak Ibu, pengetahuan Bapak Ibu selama ini pengalamannya apa itu yang menjadi pengetahuan dan itu yang membenarkan pernyataan Bapak Ibu ya. Tapi secara teori bahwa tidak. Kita karena ada asumsi tadi ya bahwa harga tidak mempengaruhi itu. Walaupun secara praktisi ada ya. Nah, itu yang hal-hal yang perlu kita pahami dalam makro. Ya, sehingga kita bisa bercerita makro itu sedikit apa ya, Bapak. Kadang ada, saya lihat juga banyak ya, melebar dari slide ini, mereka bercerita banyak tentang makro, tapi sedikit pemahamannya tentang asumsi. Karena secara keseluruhan ruang lingkup ekonomi berbicara asumsi ya. Kita mau membangun hubungan, asumsinya apa dulu supaya kita seragam pemahamannya ya, sehingga pajak dan harga ini definisinya bisa beda di 2 sektor dan 3 sektor ya. Nah, ini Bapak Ibu bukan clue, kesimpulan
yang perlu Bapak Ibu pahami untuk bisa menjangkau 4 sektor ya. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin dari dosen lain, apakah pajak terhitung di 4 sektor dan harga? Bapak Ibu menjawabnya ya. Karena secara teori dan praktek seperti itu ya. Jadi ada dua hal ya, ada praktek yang berbeda, tapi pajak dan harga di 4 sektor itu memang dilakukan secara teori dan praktek. Itulah yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani dengan World Bank atau IMF ya, atau ASEAN Development Bank ADB. Hanya membahas kalau Indonesia kok lakukan efek pajak, mungkin saya hargai di harga. Saya akan kasih turun harga saya. Ya, itu yang sesuai teorinya Ricardo ya, keunggulan komparatif ya. Keunggulan komparatif. Nah, ini yang mungkin yang perlu Bapak Ibu sadari, kadang ekonomi Papua agak sedikit kurang sehat karena itu ya. Kita tidak munculkan keunggulan komparatif kita. Misalnya ubi satu hektar itu berapa kilogram. Berbeda Mimika dengan misalnya Nduga tentang produktivitasnya. Nah, itu kita bisa lihat komparatifnya. Sehingga kalau memang komparatifnya lebih unggul Nduga, sebaiknya jangan kita lakukan pemberdayaan ekonomi terkait ubi. Ya, terkait ubi. Bedakan ya kita bisa spesialisasi. Nah, sehingga unsur harga ini maksudnya di dalam makro bukan seperti harga langsung mempengaruhi permintaan, tidak ya. Tapi harga di sini memiliki definisi bahwa spesialisasi, ya spesialisasi. Harga ini di keseimbangan ini bukan satuan rupiah ya Bapak Ibu ya, bukan. Tapi walaupun nanti dia dikonversi ke dalam satuan rupiah, tapi dalam ekonomi makro kita berdiplomasi antar negara tentang harga itu bukan menyebut rupiah ya Bapak Ibu ya. Kita bercerita tentang argumentasi tentang efisiensi output ya. Kalau engkau lebih baik menciptakan pangan, maka jangan ciptakan hilirisasi tentang teknologi. Karena itu mungkin lebih efektif ada di Cina. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, bukan definisi harga di sini yang saya maksud bahwa bagaimana diplomasi kita tentang efisiensi output. Tidak, harga ini tidak menunjukkan secara langsung tentang rupiah, tidak ya Bapak Ibu ya. Berbeda dengan 3 sektor dan 2 sektor. Kalau kita berbicara harga dan pajak, nah itu berarti rupiah sudah. Ujungnya rupiah itu kesimpulannya. Tapi kalau di 4 sektor mungkin tidak ya. Karena tadi ada poin 4 ini ya Bapak Ibu ya, bahwa asumsi faktor utama aktivitas ya untuk meningkatkan ekspor ini, karena ekspor yang kita kejar ya Bapak Ibu, untuk istilahnya berdaulat gitu ya. Istilah berdaulat itu berdikari, kalau Soekarno bilang berdikari ya. Berdikari itu berarti otomatis maksudnya adalah X. X ini ekspor ya. Itu yang maksud dari pemahaman Soekarno tentang berdikari itu ya. Kalau Muhammad Hatta bilang koperasi. Sebenarnya koperasi bukan pemahaman kita, oh hanya bikin koperasi yang KUD, bukan. Kita saja yang minim informasi tentang maksudnya Soekarno dengan Muhammad Hatta terkait koperasi itu seperti apa. Koperasi itu dimaksudnya ujungnya adalah indikatornya adalah kalau kita berbicara koperasi, ujung dari indikatornya kinerja kita adalah ekspor. Nah, ini yang dimaksudnya. Nah, sehingga membenarkan bahwa diplomasi dengan luar negeri adalah kita tidak berbicara harga, tapi kita berbicara efisiensi output. Nah, keyakinan itu didukung dengan ini, ya, David Ricardo ini, ya. Mereka ada sebelum kita merdeka juga, ya. Mereka sudah ciptakan teori ini dan masih berlangsung hingga saat ini, ya. Nah, teori David Ricardo bilang begini, keunggulan komparatif. Nah, sehingga kita harus ciptakan spesialisasi ini. Yang kita berbicara itu siapa yang lebih efisien ini. Ya, misalnya ada 2 orang pegawai di kantor, yang satu tidak bisa komputer, yang satu bisa komputer, maka kalau kita menghasilkan, kita berdiplomasi tentang kinerja sebuah surat, maka akan lebih efisien orang yang membuat surat. Ya, tapi tidak mendefinisikan bahwa yang tidak bisa komputer ini tidak bisa menghasilkan surat. Asumsi yang salah, penalaran logika ya, penalaran logika yang salah.
Dua-dua menghasilkan output yang sama, tapi yang kita cerita adalah efisiensi output. Maka kita lebih memilih orang yang lebih pandai komputer. Nah, itu logika sederhananya. Itu hal yang sama yang dimaksud dari David Ricardo. Kedua negara akan berdiskusi tentang bukan rupiah, ya, tapi kita berdiskusi tentang efisiensi output. Ya, jadi salah kalau kita berdialog hubungan antar daerah dengan daerah, terus kita berkonten bicaranya APBD, itu agak minim ya wawasan itu ya. Kita berbicaranya tentang efisiensi output. Nah, ini yang diajarkan oleh David Ricardo. Nah, sehingga Bapak Ibu di sini di poin 5 empat sektor masih berkeyakinan ya. Jadi Bapak Ibu, apa kalau ditanya ya Bapak Ibu ya, kalau dosen lain bertanya bahwa fungsi yang sifatnya otonomi itu di mana saja? Sifatnya otonomi ini hadir di 3 sektor dan 4 sektor. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ditanya bukan dalam bentuk soal ujian ya, tapi ditanya sama siapapun, misalnya sama pejabat, bertanya, oh kalian sudah S1, coba terangkan apa yang kalian dapat. Nah, Bapak Ibu bisa menerangkan, bisa menggunakan bahasa sendiri ya, bahwa oh kalau macam misalnya kita anggap otonomi itu, bahwa itu hadir di 2 sektor dan 4 sektor ya. 4 sektor masih tetap menggunakan sifat otonomi. Karena tadi apa ya, kita harus anggap konstan itu, sehingga kita bisa melihat daya juang kita itu seperti apa ya, terkait berdikari tadi ya, dengan koperasi. Nah, ini yang dimaksud dengan otonomi ini ya. Fungsi otonomi itu di 3 sektor juga investasi kita beranggapan begitu kan, bahwa kita mau melakukan investasi, kita mau break even point pada posisi apa, di tingkat bunga berapa. Nah, kita beranggapan bahwa pendapatan nasional itu tidak mempengaruhi apapun terhadap keputusan kita untuk membuat investasi. Nah, hal yang sama di sini, ya, hal yang sama, ekspor beranggapan bahwa begitu, ekspor tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Jadi, misalnya kemarin COVID, secara teori bahwa makro berkeyakinan begini, walaupun COVID menyebabkan adanya sedikit resesi terhadap pertumbuhan ekonomi di 2019 sampai mungkin masih ada efek sedikit di 2020, berupaya bangkit di 2021 ya, upaya bangkitnya di 2021. Asumsinya ekonomi makro bahwa ekspor impor tidak dipengaruhi oleh itu. Apapun pertumbuhan ekonomi kita, kita tetap melakukan ekspor. Sejalannya Bapak Ibu ya, sawit contoh nyata sawit di Kalimantan, walaupun kondisi kita COVID, tapi kita ekspor terus, Tapi negara lain impor. Nah, Bapak Ibu, kenapa bisa begitu? Itu kalau kita memposisikan diri kita pada kita warga negara Indonesia. Nah, sekarang Bapak Ibu coba berpikir bahwa kita di posisi apa luar negeri. Ya, maka mereka akan berpikir sama ekspor, ya Bapak Ibu ya. Mereka akan berpikir ekspor. Mungkin sederhananya begini. Kita berpikir kita melakukan ekspor, ya. Mereka juga melakukan ekspor ke kita ya. Sehingga bahwa jika dua negara melakukan ekspor yang sama, ya, bertukar, sama saja barter sih elemen sederhananya. Ya, saya boleh meminjam logik. Barter, jika dilakukan barter, maka keyakinan itu benar bahwa pendapatan nasional tidak mempengaruhi ekspor karena barter tadi ya. Barter itu kan begini ya Bapak Ibu ya, logika di pengertian dasar ekonomi pembangunan bahwa jika saya berlebihan sayur, maka saya akan tukarkan sedikit sayur saya untuk mendapatkan ikan ya. Nah, saya butuhkan ikan ini karena orang yang saya mau barter ini dia berkelebihan ikan ya. Nah, ini kalau kita tarik kembali ke poin 4, nah inilah prinsip barter yang dibawa oleh David Ricardo untuk menyebutkan keunggulan komparatif. Ya. Karena kurang nyaman juga kalau kita menggunakan istilah barter dalam ekonomi modern sekarang ya. Nah itu ya Bapak Ibu ya, sehingga
Bapak Ibu harus memiliki keyakinan bahwa ekspor tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Dengan kata lain, Bapak Ibu kalau ditanya misalnya, apakah pendapatan nasional atau pertumbuhan PDRB itu mempengaruhi ekspor? Tidak. Jawab aja tidak. Kalau Bapak Ibu masih ingat alasan-alasannya, Bapak Ibu bisa menjelaskannya, bisa menjelaskan poin di 4 ini untuk melengkapi argumen Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, berbeda dengan impor ya. Berbeda dengan impor. Impor itu dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Sehingga kalau macam Bapak Ibu lihat bahwa kalau statement koran-koran nasional yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita misalnya kuartal pertama turun, nah itu mulai orang luar negeri itu mulai wah ini saya ke Indo kan tidak ini. Ya, sama kayak keamanan ya. Akhirnya Bapak Ibu sentimen kan, munculnya sentimen. Misalnya Bapak Ibu mau naik monitoring, monitoring ke daerah, ke distrik. Kalau ada informasi tentang ada gangguan keamanan, pasti Bapak Ibu akan sentimen. Sentimen untuk tidak melakukan kegiatan itu. Hal yang sama dilakukan oleh impor. Ya. Namun di sini hanya satu variabel, pendapatan nasional. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, maksud di eh, eh, 4 sektor. Ya. Nah, perbedaan yang kedua antara impor adalah bahwa dari unit analisisnya ya, jadi impor kita bisa melihat dia dari segi sifatnya otonomi ya, bahwa kita bisa melihat impor itu dari segi analisis. Misalnya kita buat disertasi tesis bahwa tesis saya ini hanya sebatas melihat peran impor dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi konstan. Tidak menyalahi aturan, Bapak Ibu benar. Jadi kalau ada dosen pembimbing menyalahkan, kenapa kok menulis itu salah teorimu itu? Masa impor kau gunakan teori pertumbuhan ekonomi konstan. Nah, berarti dosennya yang salah itu. Berarti dosennya yang kurang pemahaman itu ya. Bapak Ibu sudah benar. Ya. Nah, impor juga bisa dinilai dengan apa ya? Terpengaruh ya. Bisa menggunakan yang sifatnya tidak otonomi atau terpengaruh dalam artian apa? Dalam artian apa? Pertumbuhan ekonomi itu berpengaruh negatif, bukan ya hubungannya negatif ya, bukan negatif, bukan maksudnya jelek, tapi hubungannya itu notasinya negatif ya. Itu bisa. Jadi kita bisa berkesimpulan bahwa hanya impor yang kita bisa ngukur secara statistika itu dua arah ya. Kita bisa ngukur impor itu dari segi sisi negatif, kita bisa ngukur dari positif ya. Jadi ini secara statistik. Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskannya secara statistika ya. Kalau ekspor tidak bisa, Bapak Ibu hanya bisa mengukurnya dari satu arah, positif ya. Seperti itu. Nah, itulah perbedaan Bapak Ibu secara teori dan secara analitik menggunakan statistika. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin melihat peran ini ya, peran impor ini, berarti Bapak Ibu harus membangun hipotesanya dua arah ya, dua arah, negatif dan positif. Nah, itu ya Bapak Ibu ya wacana-wacana yang diberikan terkait dengan pengukuran impor berdasarkan autonomi dan tidak otonomi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tanya bedanya itu apa ya? Kok ada otonomi dan tidak otonomi? Bedanya hanya pendapatan nasional, Bapak Ibu ya. Jadi otonomi ya, otonomi atau non otonomi ini bedanya karena hanya pertumbuhan ya. Kalau sifatnya otonomi maka ada pengaruh ya. Ada pengaruh dari pertumbuhan ekonomi. Contohnya tadi ya. Contohnya tadi apa? Impor tadi. Kalau tidak otonomi atau non otonomi maka yang ini ya. Yang ini ya. Tidak ada pengaruh. Jadi kesimpulannya bahwa bedanya otonomi dengan tidak otonomi itu ada di variabel pertumbuhan ekonomi. Ya, bagaimana maksudnya pertumbuhan ekonomi bisa mempengaruhi kesimpulan kita otonomi dan tidak?
kesimpulannya adalah pengaruh. Dia berpengaruh atau tidak? Kalau dia berpengaruh, maka tidak otonomi. Kalau dia mempengaruhi, maka dia otonomi. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, secara kalau saya terbalik, Bapak Ibu bisa membaca ulang definisi di sini. Namun pada prinsipnya bahwa perbedaan otonomi dan tidak otonomi hanya pada variabel pendapatan nasional. Nah, asumsi berikutnya bahwa faktor lain ya bisa mempengaruhi ya. Nah, di sini jadi Bapak Ibu saya membawa Bapak Ibu kembali lagi di 3 sektor kita concern bercerita kemarin diskusi tentang pajak, hadirnya pajak dalam keseimbangan kita. Nah, di 4 sektor kita coba tambah lagi ada penambahan inflasinya, kehadiran inflasi. Nah, kehadiran inflasi ini bisa berpengaruh ada 2 sisi juga ya. 2 sisi dari segi teori ya, bukan secara statistik, tapi di sini masih secara teori ya. Bahwa di sini inflasi bisa mempengaruhi konsumen rumah tangga ya, bisa menurunkan atau menaikkan konsumsi, tapi inflasi juga bisa berada di produksi ya. Harga mahal misalnya ya. Kalau misalnya begini kita buat pabrik di sini saya sempat kemana ya? Saya waktu itu siapa ini? Pak siapa ya? Saya lupa dulu. Kelas Timika juga S1. Dia ada punya perusahaan yang kasih naik ini Maximus. Ya, Pak Maximus. Bawa kita ke Kekwa. Jadi diskusi-diskusi di sana baru akan sulit membangun di sini secara teori ya, secara teori bahwa karena kita kena dua secara teori kita kena inflasi konsumsi dan kita kena inflasi produksi karena beberapa hal terkait prasarana ya apa macam gensetnya atau kalau macam peralatannya itu ya dia peralatan produksi itu tidak dibentuk di Mimika. Nah ini sehingga kita kena dua ini kita kena inflasi dari konsumsi kita kena juga dari inflasi dari produksi. Memang maksud hati baik ya maksud hati baik secara mikronya baik ya. Kita memperluas kesempatan kerja dan menghadirkan beberapa hal baik modern di situ. Tapi sayangnya dari sisi makronya yang kurang mendukung ya. Nah, inilah Bapak Ibu ya, sehingga perlu balancing juga antara apa yang Bapak Ibu pelajari di mikro dan apa yang Bapak Ibu pelajari di makro. Nah, ini banyak yang di kegagalan kalau mohon maaf melebar dari slide ini. Kegagalan kita penggunaan dana APBD juga banyak, provinsi maupun kabupaten kota itu. Maksud hati secara mikro benar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke, sektor bidang ekonomi itu urusan ekonomi itu gencar sekali melakukan pemberdayaan ekonomi. Tapi sayangnya tidak berpikir makronya. Akhirnya mubazir kan. Karena apa kita tidak kendalikan inflasi, kita tidak kendalikan suku bunga. Kan begini, kita kan kadang pakai uang APBD, kita bantu 100 juta beli ini plus pemberdayaannya. 1 tahun, 2 tahun kan mereka jalan sendiri. Otomatis mereka harus pinjam kan. Tapi kita tidak koordinasi dengan Bank Mandiri atau BRI. Tahannya itu ya kredit produksi itu jangan berlebihan. Kalau kau mau kasih naik kredit konsumtif boleh, tapi kredit produksinya jangan ya. Karena saya di kampung-kampung ini saya ada buat program pemberdayaan sehingga bank-bank di Mimika tidak boleh menaikkan. Nah itu ya diskusi itu ya Bapak Ibu ya. Kadang banyak itu. Otsus banyak gagal karena di situ juga. Mikronya bagus. Ya, mikronya bagus tapi makronya kurang terkendali. Di lain sisi juga kadang makro bagus tapi mikronya tidak bagus. Dalam artian APBD-nya tidak bagus. Ya. Maksud hati makronya bagus tapi supporting APBD-nya tidak bagus. Nah, inilah ruang-ruang yang Bapak Ibu secara dukungan dari teori yang Bapak Ibu istilahnya menambah ya, bukan mengajari. Bapak Ibu bergaining position dengan pejabat atau dengan musrenbang atau dengan forum-forum OPD, Bapak Ibu bergaining berusaha menahan program yang kita usulkan. Bapak Ibu bisa menggunakan teori-teori sedikit sehingga orang lain yakin tentang usulan kita. Nah, ini ya Bapak Ibu ya terkait dengan poin 6 di situ ya. Nah, sedangkan poin 7 bahwa untuk
kehadiran ekspor impor ini, ya, ekspor impor ini persamaannya Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu bisa berusaha memahami. Namun ini saya sudah berusaha ringkas sekali. Ya memang untuk memeras materi itu agak ribet memang ya. Beberapa karena hari kita sedikit, jadi saya harus maksimalkan slide gitu ya. Nah, untuk M ya, untuk M ini berarti impor ya Bapak Ibu ya. Di materi apapun kalau Bapak Ibu M4 sektor terus M besar, M kapital itu M impor ya. Itu impor. Nah, kalau sifatnya dia proporsional ya, sifatnya proporsional, proporsional bisa jadi dia terpengaruh ya. Ya, peningkatannya proporsional ya, karena ada pengaruh tadi dari pendapatan nasional ya. Ini contohnya yang ini ya Bapak Ibu. Contohnya yang ini. Nah, maka persamaan matematikanya bahwa M dibagi sama dengan M kecil dikali Y. M kecil ini menambah bukan menambah. Artinya bahwa M ini adalah delta M besar ya. Delta M besar. Jadi yang kita sama saja sebenarnya kita bicara MPC ya. MPC atau apa ya? Kemarin saya sampaikan namanya apa? Elastisitas ya. Kita bisa sebut juga elastisitas ya. Ini maksud dari M kecil. Sedangkan Y besar ini adalah pendapatan nasional. Sehingga kita bisa asumsikan bahwa tingkatan ini ya, tingkatan dari fungsi import ini dia tergantung dari pertumbuhan nasional ya, atau sorry, pendapatan nasional ya. Kalau kita asumsikan bahwa apa yang kita mau lihat ini kita menggunakan asumsi proporsional. Berbeda kalau kita berasumsi tentang impor dengan sifat otonomi ya, maka M kecil ini tidak ada ya, dalam persamaan tidak ada. Jadi tidak ada marginal ya. Kita langsung tulis M adalah 0 ditambah M deltanya dikali dengan Y ya. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu membaca berbagai literatur ya, berbagai literatur atau baca jurnal misalnya nanti deskripsi Bapak Ibu membaca jurnal kalau ada M-nya di sebelah ruas kanan, oh ini otonomi nih. Kalau ada M-nya kayak begini, satu ruas saja baru dia cenderung ke kiri, oh ini proporsional. Ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu nanti coba berusaha ya. Saya rasa memang ini waktu terbatas sehingga rumus banyak dan kadang membuat Bapak Ibu bingung dan saya yakin itu. Tapi saya hanya berupaya menginformasikan minimal Bapak Ibu terinformasi ya. Sehingga kadang uh, di lain 2 tahun Bapak Ibu mungkin sudah mungkin bisa ingat ya. Nah itu. Nah terkait dengan 7 hal ini ya, 7 hal ini kita bisa lihat di bagian pertama dulu ini. Ini sama dengan fungsinya investasi tadi ya. Y ini kita anggap adalah pendapatan negara ya. Nah, sedangkan X ini kita anggap adalah ekspor ya, ekspor kita. Nah, sehingga bahwa kalau garisnya konstan begini, maka itu menunjukkan gambar bahwa garis vertikal apapun namanya yang di garis vertikal itu konstan. Jadi ini terkait materi ini dan untuk materi lain juga begitu ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi, untuk materi makro mungkin Bapak Ibu sudah bisa paham ya. Tapi kalau untuk materi lain, apapun mata kuliahnya, kalau Bapak Ibu melihat dosen menggambarkan seperti ini, maka Bapak Ibu ininya bisa berubah berapa saja. Sumbu X ini, horizontal vertikal ini bisa berubah, tapi sumbu yang ini enggak ya, sumbu yang ini enggak, dia konstan. Dia konstan ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, logika itu di semua mata kuliah ya Bapak Ibu ya. Kecuali mungkin agama ya Bapak Ibu. Bisa beda mungkin ya. Tapi kalau untuk teori ekonomi makro mikro kemungkinan sama ya. Nah, logika itu sama yang kita gunakan di fungsi ekspor otonominya. Ini Ibu ya. Bapak Ibu ya di poin 5. Di poin 5. Yang ini ya. Nah, ini visualisasinya seperti ini ya.
bahwa menandakan apa kalau Bapak Ibu tanya, Ade itu apa maksudnya gambar yang kau tunjukkan pada slide-mu itu? Nah, slide yang ini Bapak Ibu hanya menunjukkan bahwa dari segi teori ya ini kualitatif ya Bapak Ibu. Kalau yang ini kan pernyataan kualitatif bahwa X mempengaruhi pendapatan nasional ya. Bukan pendapatan nasional yang mempengaruhi X. Sehingga matematika dan statistik secara berupaya menggambarkan itu dalam kurva fungsi ekspor otonomi. Maka bentuknya seperti ini. Ya. Bentuknya seperti ini. Nanti bentuk angkanya lebih jelas pada slide berikutnya. Ya. Bentuknya seperti ini. Nah, secara kualitatif penalarannya bahwa, oh kalau gambarnya begini, maka kenaikan ekspor, ya, kenaikan ekspor ke atas atau penurunan ekspor, jadi ekspor kita di tahun tertentu rendah, atau ekspor kita naik di tahun tertentu, itu tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi atau angka yang ada di pendapatan nasional kita, tidak terpengaruh, ya, tidak terpengaruh, ya. Nah, pertanyaannya berikutnya terus dia dipengaruhi oleh apa? Dia dipengaruhi oleh apa? Karena tadi, ya, asumsi tadi kita di poin 4, ya, poin 4 tadi. Jadi kalau pertanyaannya begitu ya Bapak Ibu ya. Ini terlukis karena poin 5. Ya, kalau ditanya kenapa lukisannya seperti itu, jawabannya ada di poin 4. Tinggal Bapak Ibu menggunakan bahasa yang senyaman-nyamannya Bapak Ibu. Ya, namun intinya ada di situ. Untuk gambar ini ya, untuk gambar ini. Nah, tadi mungkin saya sudah langsung menjelaskan ya. Nah, visualisasinya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Pergerakannya hanya dua bentuk. Dia ke atas atau dia ke bawah. Jadi ada dua pola seperti ini ya. Pola seperti ini. Nah, bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi polanya seperti itu. Kalau mendapatkan gambar ini kita sebut fungsi ekspor impor. Fungsi ekspor ya. Hal yang sama dengan investasi kemarinnya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu mohon maaf di sini berarti ekspor ya. Ini ya. Di sini berarti mungkin sudah ada ya Y ya. Misalnya ini. Ya, berarti Y0 misalnya. Ya, seperti itu. Oke, nah itu gambar untuk poin 5. Nah, poin 5 yang khusus ini. Nah, berbeda dengan M. Nah, M bisa dua sisi ya. Bisa dua sisi. Kita bisa melihatnya secara proporsional atau bersifat otonomi. Ya, yang proporsional berarti terpengaruh ya, terpengaruh dari pendapatan nasional. Kalau yang sifatnya otonomi berarti dia tidak. Nah, kemungkinan besar bentuknya akan seperti ini konsepnya. Ya, konsepnya seperti ini. Jadi poin 7 ini konsepnya akan tervisualisasi seperti ini. Kalau kita pakai proporsional, maka bentuknya ini ya Bapak Ibu. Bentuknya ini. Yang ini. Minta maaf salah. Bentuknya ini. Sedangkan yang sifatnya otonomi, maka sifatnya ini ya. Bedanya di mana Bapak Ibu? Bedanya di mana? Bedanya di sini Bapak Ibu ya. Kalau yang otonomi kita sudah fix bahwa ini ya perubahan ini itu adalah nol ya. Nol. Jadi kapanpun perubahan ini tetap berasumsi bahwa Y itu nol. Y-nya itu nol. Nah, sehingga gambarnya akan begini. Iya kan? Gambarnya akan begini. Ya. Seperti yang ini, ya. Kenapa lukisannya seperti itu? Karena nol ini. Nol. Berapapun perubahan ekspor, Y-nya nol. Sehingga dia tidak bisa miring ya. Mohon maaf saya menggunakan bahasa sederhana, dia tidak bisa miring. Dia otomatis akan datar. Karena apa? Kenapa bentuknya tidak bisa miring? Karena Y-nya nol. Bapak Ibu coba aja di Excel ya, buka Microsoft Excel baru coba angka apapun. Kalau ininya nol pasti tidak akan miring, akan datar terus. Nah, hal yang sama ya. Nah, hal yang sama akan terjadi di sininya. Akan terjadi di sini. Nah,
berbeda kalau dua pendekatan kita jadikan, karena keseimbangan umum akan dua pendekatan, sehingga di sini ya perubahan ini dia akan terpengaruh, bukan terpengaruh karena statistika ya, statistika yang membentuk kenapa dia miring. Jadi Bapak Ibu bisa bedakan ya, secara teori harusnya seperti ini, tapi kok di sini kok dia tidak miring. Berarti siapa yang bukan persoalan salah ya, persoalan salah. Tapi karena ini terpengaruh dengan ini, ya, terpengaruh dengan yang ini, ya, yang ini, ya, terpengaruh dengan ini, sehingga dia juga miring ini, hasilnya miring. Kan Bapak Ibu kita kalau di Excel ya Bapak Ibu ya, misalnya kita gabungkan dua garis grafik. Nah, sisi satunya kita apa ya buat dua sumbu ya, dua sumbu, sehingga bentuknya akan berbeda. Ya, awalnya dia akan begini, akhirnya dia akan begini. Ya, nah ini Bapak Ibu nanti kalau di mata kuliah ada mata kuliah pengantar aplikasi kan Bapak Ibu? Iya kah Bapak Ibu? Ada Bapak minggu berikut Bapak aplikasi Ah, komputer. cocok itu. Nanti Bapak Ibu coba bertanya. Ini buktikan atau Bapak Ibu di rumah coba buktikan lah, buktikan. Pasti begitu. Kan pasti Bapak Ibu bertanya loh, tadi adekku bilang bahwa itu harusnya datar. Tapi kok di sini bentuknya seperti ini? Karena dia tertarik oleh angka ini. Karena angka ini dia memiliki fungsinya seperti ini kan Bapak Ibu. Sehingga garis ini dia tertarik ya. Awalnya dia begini ya, awalnya dia begini, akhirnya dia tertarik ini. Yang turun apa Bapak Ibu? Bukan dari ujung sini ya. Bukan dari ujung sini yang berubah, tapi dari ujung sini. Nah, makanya garisnya begini. Garisnya akhirnya begini. Mungkin awalnya begini ya, akhirnya terus begini ya. Akhirnya dia bentuknya begini ya. Ini ya dari prosesnya. Seperti ini akhirnya begini. Karena dia tertarik dengan persamaan yang ini. Persamaan ini bahwa ada marginal, ada perubahan ini delta M ini ya. Delta M ini Bapak Ibu yang membuat kita bingung. Kenapa di sini garisnya datar, di sini garisnya miring. Nah, yang buat kita bingung itu apa sih ini? Namanya delta M ini dengan simbol M kecil ini ya. Nah, sehingga Bapak Ibu jangan bingung kalau kok di sini garis datar, di sini garis miring karena ditertarik oleh proses statistika. Ya. Nah, sehingga kadang Bapak Ibu itu yang tadi saya bilang, kalau kita tidak paham baik teori, waktu kita dimunculkan data oleh BPS, kita akan bingung-bingung gitu. Ini apa maksudnya ini? Ya. Karena kita tidak memahami asumsinya, ya. Nah, itu Bapak Ibu ya perbedaannya. Kalau yang M ini berasumsi bahwa jika Y sama dengan 0, maka dia tidak konstan. Tapi kalau yang ini konstan. Y itu tetap 0. 0. Berapapun perubahan ekspor. Ya, berapapun perubahan ekspor. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau saya memberatkan untuk menjelaskan ini ya. Ini hanya memberikan wacana saja. Oke, nah yang berikutnya ya Bapak Ibu ya. Di sini secara jelas bahwa dengan adanya inflasi mungkin ya. Dengan adanya inflasi ya. Inflasi plus ya. Inflasi dan pendapatan nasional ya. Ini bisa mempengaruhi turun dan naiknya impor ya, impor. Nah, di sini M ya, kita bicara impor. Nah, kalau bentuknya yang seperti ini ya, dia turun ke bawah ini, maka mungkin kita bisa keyakinan begini, oh, itu ada pengaruh itu dari dari inflasi dengan pertumbuhan ekonomi ya. Nah, kalau naik hal yang sama ada pengaruh juga. Nah, yang jadi masalah kita tidak bisa stop pada kesimpulan itu ya. Dia naik dan turun dipengaruhi oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kita tidak bisa stop pada pernyataan itu. Kita harus melihat implikasinya apa ya. Implikasinya apa atau tadi kita harus berusaha jawab apa yang menyebabkan itu.
Ya, apa yang menyebabkan itu? Terus implikasinya apa? Kalau dia turun, import ini turun, dampaknya ke tabungan itu apa? Dampaknya ke konsumsi itu apa? Ya, itu yang sebenarnya kalau di kampus itu yang dikejar ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ujian skripsi, ujian proposal, sebenarnya kita ngejar itu. Bapak Ibu membangun persamaan, misalnya model statistika membangun persamaan. Nah, kita kejarnya itu implikasinya. Nah, salah satunya seperti itu ya. Jika Bapak Ibu hanya berkesimpulan, oh penurunan import ini dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Nah, biasanya dosen-dosen akan kejar pada implikasinya. Implikasi ketabungannya apa? Padahal padahal di modelnya Bapak Ibu tidak ada tabungan atau konsumsi, hanya inflasi. Tapi implikasinya apa? Nah, itu yang biasanya dikejar ya Bapak Ibu ya. Nah, itu wacana terlepas dari materi ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dapat gambaran bahwa kurva mula-mula adalah M, import mula-mula ada M, dengan adanya tekanan, ya tekanan dari inflasi ataupun penurunan pendapatan nasional, COVID ya, mungkin ada COVID lain-lain, kemungkinan dia akan turun. Dia akan turun ke M2 ini. Ya. Nah, kalau dia naik, maka dia ke M3 dari titik mula-mula. Bisa jadi juga dia langsung ini. Dia langsung ini. Ya kalau dia dari bawah sini kembali ke sana, rebound ya, kalau kita bisa istilahnya rebound ya. Kalau dia reboundnya besar sekali naik, maka itu pemerintah luar biasa sekali itu ya. Bisa menaikkan pendapatan nasional langsung seperti. Biasanya tidak ya. Misalnya contoh ya, contoh. Misalnya posisi kita seperti ini, pendapatan nasional ya. Peluang kita apa sebenarnya potensi kita ada di sini. Nah, kalau karena hadirnya COVID kita seperti ini, misalnya kita mau naikkan kita dia sesuai dengan potensi kita, ini sulit ya, sulit Bapak Ibu. Minimal kurva itu dia menyentuh ini dulu, menyentuh ini dulu. Nah, terus periode berikutnya baru dia keluar, bisa kembali. Akan sulit kalau dia langsung, tang. Itu sulit kalau menurut saya tidak masuk akal, tidak masuk akal seperti itu, ya. Ya untuk kembali menyentuh garis ini saja biasanya satu RPJMD, ya minimal satu periode kepemimpinan untuk mengembalikan posisi itu ya. Sama kayak di sini ya Bapak Ibu ya. Misalnya tahun tahun ini kita turun, misalnya Mimika turun importnya. Biasanya, maksudnya logikanya bahwa untuk kita kembali saja pada posisi awal ini, misalnya 2020, ini membutuhkan 2 sampai 3 tahun. Tapi kadang saya melihat data BPS itu 1 tahun saja itu bisa, 6 bulan saja bisa langsung naik. Gitu. Ya mungkin luar biasa ya, mungkin luar biasa. Ada hal-hal yang saya tidak secara teori mungkin saya tahu, tapi mungkin secara praktis saya tidak tahu apa yang dilakukan pemerintah sehingga bisa itu naik ya. Tapi keraguan saya apakah itu rasional atau tidak kenaikan itu. Ya, karena saya yakin bahwa sesuatu yang instan itu tidak baik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini hal yang sama Bapak Ibu untuk menggambarkan ini ya Bapak Ibu ya. Untuk menggambarkan bahwa misalnya dia pada posisi konstan ya, Bapak Ibu bahwa ini sama, perubahan dia ke sini dengan perubahan dia ke sini itu sama menghasilkan Y sama dengan 0. Maka tadi ya kita berasumsi kalau macam yang berubah adalah garis impornya yang berubah. Tapi output nasional tidak berubah. Ya, output nasional tidak berubah. Nah, implikasinya apa Bapak Ibu ya? Mungkin di sini secara sederhana saya bisa katakan untuk implikasi ini. Ini untuk melihat daya ya. Ini seberapa besar daya masyarakat dalam melakukan konsumsi. Ya. Nah, itu peranannya mungkin ya. Kalau saya menggunakan kata mungkin ya. Karena ada beberapa teori tidak mengatakan seperti itu ya. Sehingga saya menggunakan istilah mungkin pemerintah daerah atau Bank Indonesia kalau menetapkan analisis dengan sifatnya tetap pendapatan nasional, maka kita mau lihat ini rumah tangga ini sudah hidup layak tidak ini, ya. Apakah mikronya berjalan baik tidak ini, ya. Sehingga kita beranggapan bahwa luar negeri dan lain dulu konstan dulu, ya. Misalnya begini ya Bapak Ibu ya. Jika kita anggap konstan, konstan, konstan,
maka kita lihat dua sektor kita tuh baik atau tidak. Ya, jangan sampai kita berbicara panjang lebar ke luar negeri, ternyata hal sederhana di depan mata ini kita tidak selesaikan. Kemungkinan itu yang dimaksud secara sederhana jika kita menggunakan sifat otonomi, ya. Sehingga Bapak Ibu kita tidak bisa proses memilih apakah kita senang menggunakan otonomi, ya, sifat otonomi untuk analisis, ataukah kita senang menggunakan sifat proporsi, ya. Penggunaan kedua sifat ini tergantung dari apa yang kita pikirkan, ya. Kita mau menghasilkan apa yang kita pikir, itulah yang teori coba lengkapi, ya. Jadi begitu logika berpikirnya, ya Bapak Ibu, ya, sehingga istilahnya pengalaman secara praktis bisa terdukung Bapak Ibu udah secara teori. Kan saya berkeyakinan bahwa Bapak Ibu sudah praktisinya sudah dapat, tinggal dilengkapi dengan teorinya, ya. Nah, itu yang mungkin Bapak Ibu bisa hematnya di situ. Berbeda dengan kalau kelas reguler, mereka belum kerja sehingga doktrinnya memang doktrin teori. Berbeda dengan Bapak Ibu yang sudah kerja. Nah, itu Bapak Ibu, ya, beberapa hal terkait slide ini. Ada yang bertanya Bapak Ibu sampai di sini? Mungkin Pak Arios, Ibu Desi mungkin, atau menyanggah atau bilang mungkin saya salah, Bapak Ibu bisa lengkapi. Ibu Suryani mungkin, Ibu Paula, Pak Samuel, Ibu Nata. Bapak izin, saya bisa bertanya sedikit. Siap Bapak siapa, Kakak siapa? Samuel, Oh, Bapak Bapak Samuel Samuel. Ripai. Oh, siap, Siap. siap. Bapak izin, saya dari hari pertama dan kedua saya tidak terlalu mengikuti Bapak punya ini karena ada di luar daerah, jadi baru tiba. Bapak Ya. bisa menjelaskan sedikit ke lebih detail tentang ini, Bapak, Baik. fungsi ekspor otonomi. Oh, baik. Siap. Ya, Oke. terima kasih, Ya. Bapak. Oke. Nah, Ya, saya mohon izin Bapak Ibu yang lainnya, kita biar sama-sama, ya. Biar sama-sama, saya mengulang sedikit saja cepat. Nah, Pak Samuel, mungkin saya cepat ya, Pak Samuel. siap, Nah, Bapak, siap. dua sektor, nah di sini yang persamaannya. Nah, dua sektor. Nah, kita sekarang Pak Samuel pada posisi langsung belajar ini, ya, belajar Iya, ini. Bapak, siap. Nah, nah kalau dua sektor kita hanya belajar persamaannya ini, ya. C sama dengan C ditambah I. C ini kita bercerita tentang pengeluaran rumah tangga, berarti dia harus konsumsi dulu. Dia harus konsumsi dulu, terus dia harus nabung. Jadi ada dua hal. Kita bercerita tentang konsumsi itu sendiri dan kita berbicara tentang S, tabungan. Ya. Nah, terus yang blok yang berikutnya adalah investasi. Nah, ini berarti perusahaan ini, ya, perusahaan. Nah, itu di dua sektor. Nah, yang ketiga sektor kita hanya nambah ini. Jadi kalau Pak Samuel bisa ingat bahwa kalau dua sektor itu persamaannya hanya konsumsi yang dinotasikan C dan investasi I. Tapi kalau disebut tiga sektor, maka ada G-nya. G-nya ini pemerintah, government mungkinnya. Mereka singkat pakai G akhirnya. Padahal kita juga bisa tulis P, ya. P artinya pemerintah gitu, ya. Nah, ini. Nah, G di sini melahirkan konsekuensi pajak. Pajak, ya, di sini. Nah, di sini sedangkan konsekuensi di sini kita harus konsumsi dengan nabung. Apapun kondisinya Pak Samuel, misalnya begini, saya minta maaf contohnya Pak Samuel, ya. Minta maaf contoh dengan Pak Samuel. Pak Samuel, bayangkan saya dengan Pak Samuel, Boy dengan Pak Samuel ini, kita dua sama-sama punya Y, pendapatan deposibel itu 0. Ya, saya dengan Pak Samuel 0. Pak Samuel, secara teori itu kita dua ini dituntut untuk konsumsi. Walaupun kita dua tidak ada uang. Selain itu juga sistem juga paksa kita untuk menabung. Jadi kita dua harus berpikir menggunakan kepala kita untuk bagaimana bisa mendapatkan uang, entah caranya beretika atau tidak beretika, untuk kita bisa hidup secara manusiawi dan kita bisa nabung. Nah, ini hal yang berat di dua sektor. Nah, Pak Samuel, di tiga sektor kita ditambah lagi dengan kondisi sama, kita tidak punya uang dengan adanya pajak, ya. Nah, ini pajak. Nah, ini yang memperberat kita.
Nah itu Pak Samuel ya, 2 sektor dan 3 sektor. Nah berkaitan dengan otonomi, ya, berkaitan dengan hal otonomi, sebenarnya begini ya, otonomi itu seperti sama dengan kita berbicara investasi. Ya. Investasi sama juga dengan kita berbicara tentang M tadi ya, atau X ya, X. Jadi begini, jika ada kurva ya, kita mau menghubungkan contoh investasi ya. Investasi itu sangat tergantung dengan suku bunga ya, suku bunga. Tapi pendapatan nasional itu tidak pengaruh. Misalnya saya dengan Pak Samuel mau investasi di peternakan ayam petelur di Merauke misalnya. Jadi kita dua Pak Samuel ini tidak penting Merauke itu mau pertumbuhan ekonominya secara 2% atau 3%, kita tidak peduli itu. Yang penting kita melakukan investasi. Nah, keyakinan itu sehingga disebut dengan autonomi. Jadi misalnya pertumbuhan ekonomi 7, terus pertumbuhan ekonomi 8, pertumbuhan ekonomi 10% misalnya, ataukah dia turun pertumbuhan ekonomi dari 10 ke 8, tidak akan mempengaruhi keyakinan saya dengan Pak Samuel untuk melakukan investasi. Ya, kita berdua tetap akan memutuskan untuk investasi di Merauke sebesar misalnya 1 miliar misalnya. Jadi perubahan misalnya di tahun depan misalnya pertumbuhan ekonomi turun dari 10 ke 8, tetap saya dan Pak Samuel akan melakukan investasi di Merauke 1 miliar. Nah itu yang maksudnya otonomi. Otonomi dalam artian tidak ada pengaruh ya, tidak ada pengaruh dari pertumbuhan ekonomi. Nah logika yang sama juga kita bercerita, saya mohon maaf sudah ya Pak Samuel ya untuk 2 sektor. Nah Pak Samuel Terima kasih, Pak. hal yang sama juga kita berbicara tadi di sini ya, di sini tadi. Itu yang dimaksud, mungkin mohon maaf saya cepat tadi menjelaskan yang dimaksud dengan otonomi ya. Sebenarnya kalimat simpelnya bahwa kalau otonomi itu kalau otonomi itu tidak dipengaruhi, kalau tidak otonomi itu tidak dipengaruhi ya. Namun saya menggunakan bahasa buku jadi saya. Tapi bahasa sederhananya tidak dipengaruhi dengan terpengaruhi ya. Oke, saya coba lanjut ya. Oke, nah di 4 sektor akhirnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. 4 sektor. Ini gambar sebenarnya lebih banyak, cuma Bapak Ibu perubahannya belum ya Bapak Ibu ya. Ini masih konsep teori bahwa keseimbangan itu seperti ini loh. Ya, keuangan Bappenas misalnya kalau di tingkat nasional, berarti 3 kementerian yang utama, Bappenas mungkin ya, Kemendagri, keuangan, BUMN, organisasi-organisasi di luar kementerian yang turut membantu ya, apalagi Bank Indonesia, mereka akan berpikir ini dulu. Menurut hemat saya mereka akan berpikir ini setiap tahun ya, terus mereka baru tetapkan asumsi APBN ya, terus mereka bisa ciptakan APBN ya, mungkin ya APBN itu. Jadi memang sedikit berat orang yang menjadi Kemenkeu ya. Ini terlepas dari proses politik ya Bapak Ibu ya. Tapi dari segi teori ini diterapkan dalam kementerian. Nah, memang berat untuk mendiskusikan ini ya. Karena itu saya punya keyakinan bahwa semakin banyak koordinasi kegiatan itu tidak jalan, tapi di lain sisi bahwa negara ini harus jalan ya. Negara ini tanpa kementerian dan Pemda juga negara ini harus jalan. Nah, sehingga mau dan tidak mau bahwa teori harus diterapkan untuk menjaga kedaulatan tadi ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu ada keyakinan nanti di teori yang berikutnya Bapak Ibu bahwa berdikari itu bisa diwujudkan dari sini pikiran Soekarno. Ada beberapa orang yang Soekarnois, mereka akan cenderung membahas ini per tahun, tidak mengevaluasi ini 5 tahun ya, untuk melihat itu. Jadi kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa menilai sendiri apakah RPJMD, RPJPD itu dievaluasi. Kalau dia tidak dievaluasi ya Bapak Ibu bisa menilai sendiri ya. Sama dengan di sini. Di
Di sini bahwa ini dilakukan setiap dilakukan setiap tahun ya evaluasinya. Itu praktisnya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan rumus karena nanti Bapak Ibu turun motivasinya. Bapak Ibu cuma perhatikan ya, saya coba kasih besar sedikit lagi. Ya, sudah mau jam 6. Sedikit lagi boleh Bapak Ibu? Bisakah? Boleh Bapak, Ya, boleh. sedikit lagi. Mohon Siap maaf. Bapak. Nah, Bapak Ibu, cara bacanya begini. Saya tidak mengajari ya. Bacanya tidak bisa dari sini ke sini. Jangan ya. Bapak Ibu kalau harus dari sini ke sini. Ini baru benar. Kalau bacanya dari sini ke sini, ini salah. Ya, Bapak Ibu, di mata kuliah apapun, bukan hanya makro, mata kuliah apapun, ya. Kalau ada dua gambar begini, ini kan sebenarnya saya yang nyusunnya ini agak ini. Sebenarnya ini nyambung ya, Bapak Ibu sabar saya lihat ya. Ini nih nyambung. Ceritanya begitu. Dia tidak boleh putus. Nah, begini ceritanya ya. Kalau Bank Indonesia mereka akan buatnya begitu. Dia tidak boleh putus. Tapi ini kan lingkupnya pembelajarannya. Jadi saya buatnya putus. Nah, sehingga Bapak Ibu ini untuk cara membaca ya. Cara membaca datanya. Cara membaca datanya seperti tadi. Bapak Ibu jangan bacanya dari atas tapi dari bawah. Ya, walaupun ini B, ini A. Karena tujuannya kan yang ini ya. Sebenarnya substansi dari keseimbangannya tuh di sini. Gambar A ini. Tapi untuk memahami gambar A itu dihasilkan dari mana, maka kita harus ketahui gambar yang B-nya dulu, ya. Nah, gambar yang B-nya ini, maka kita harus pahami dulu salah satu hal begini ya Bapak Ibu ya. Mungkin tidak banyak, tapi saya mungkin jelaskan begini. Per garis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat, nggak ketara di saya. Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada pergeseran ini. Ini dari M itu import ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Ini dengan efeknya import ini. Efeknya import, makanya ini kan dua sektor ya tadi ya. Bapak Ibu bisa ingat. Yang garis ini Bapak Ibu, garis yang ini itu dua sektor itu. Itu garis yang menunjukkan dua sektor yang menerangkan tentang I dan G ya. I dan G saja. Makanya kita sebut hanya dua sektor ya. Dua sektor. Dua sektor bukan berarti pengertiannya bahwa seperti yang dua sektor di makro bukan ya. Tapi pengaruhnya ya. Pengaruhnya dari dua sektor hanya sektor I dan sektor G. Mungkin saya ganti blok ya. Dua blok. Blok pertama adalah I, blok pertama adalah I dan blok kedua adalah G ya. Nah, dengan adanya impor maka apa ya kecondongan orang ya marginalisasi bukan marginalisasi lagi kecenderungan konsumsi itu akan turun kemungkinan besar dan turun ini lambangnya CDN karena kita masih berasumsi bahwa rumah tangga ini belanjanya barang dalam negeri sehingga Bapak Ibu garis ini Bapak Ibu mohon maaf ya ini cepat pasti saya yakin Bapak Ibu masih ini. Nah, sehingga garis ini dia membentuk di sininya. Ya. Kenapa dia harus turun, Bapak Ibu? Kenapa di atas ini turun? Ya, dengan apa diasumsikan turun? Karena nol di sini ya, nol ini. Ini nol. Kenapa nol? Karena asumsi ekonominya. Asumsi ekonominya bahwa rumah tangga itu ya. Jadi kondisi di sini nih, kondisi di sini kenapa dia bisa turun? Karena asumsinya bahwa rumah tangga di seluruh Indonesia ini tidak membelanja di luar. Jadi kita tidak pakai Shopee begitu atau apa ya, tidak membeli barang dari luar. Sorry, bukan Shopee salah. Maksudnya pakai walaupun kita beli di TikTok, di Shopee, tapi hal yang dipasarkan di dalam pasar online itu diproduksinya di dalam negeri. Jadi inputnya itu semua di dalam negeri, tenaga kerjanya juga input di dalam negeri. Nah,
rumah tangga membelinya di situ, di Shopee. Namun berbeda kalau masyarakat membeli barang dalam negeri di Shopee, tapi waktu kita cek barang itu, ada inputnya dari luar negeri, misalnya, ada tenaga kerja asing, maka itu tidak termasuk dalam faktor adanya penurunan ini ya. Jadi penurunan ini dilihat dari segi pengeluaran rumah tangga, tapi Bapak Ibu juga harus berpikiran secara paralel bahwa yang kita beli itu diproduksi dari dalam negeri juga. Tidak boleh ada barang dari luar negeri. Ya, makanya asumsinya di sini adalah C. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, ini penting ya di sini. Sehingga di sini juga kenapa? Kenapa dia bisa turun? Karena ini nol. Ya, asumsinya nol ya. Sehingga dia berpotongan dengan Y, ini kan Y sama, kalau tidak salah Y sama dengan AE ini ya. 45 derajat ini. Kalau dia berpotongan dengan kurva 45 derajat, maka disitulah titik nolnya. Ya, seperti itu. Makanya kita dapat titik ini, maka kita bisa tarik garis. Nah, besarnya ini, ya, besarnya ini, maka kita bisa dapat nilai dari pengaruhnya impor. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ditunjukkan gambar gini, terus ditanya mana pengaruhnya berapa besar pengaruhnya impor terhadap bukan ya perilaku konsumsinya masyarakat. Bapak Ibu cuma gambarkan tunjukkan ini garis ini bahwa semakin lebar garis ini ya, semakin lebar atau semakin kecil garis ini menunjukkan itu ya, bahwa perilaku itu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, itu pertama. Nah, berdasarkan itu ya, nah di bawah ini, di gambar ini bahwa ada istilah suntikan dan kebocoran ya. Nah, suntikan ini Bapak Ibu, salah satunya suntikan ini maksudnya begini. Kalau masyarakat mengeluarkan uang banyak, tidak hidup hemat, masyarakat konsumtif, itulah suntikan ke masyarakat. Injeksi sebenarnya ya. Seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya suntikan ya, artinya adanya konsumsi dari masyarakat yang begitu berarti, maka itu berdampak dulu pada ini ya, di sini ya. Ini dulu. Keseimbangan awalnya di sini dulu. Ya. Keseimbangannya dari pengaruh investasi dengan pemerintah ini ya. Nah, ini pengaruhnya di sini. Nah, dengan adanya ekspor impor tambah lagi ya, yang kedua ini ya. Yang pertama tadi ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Dengan adanya ekspor impor, maka membentuk keseimbangan baru lagi. Ini ya. Dengan membentuk keseimbangan baru lagi. Nah, begitu juga dengan E ya. E ini empat sektor ya. E ini menunjukkan 3 sektor ya. 3 sektor. Nah, keseimbangan awalnya di sini ya. Jadi dia bisa turun, maka turun berarti dia menjadi 2 sektor. Kalau dia naik, dia bisa menjadi 3 sektor atau 4 sektor. Ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, mungkin yang saya bisa menjelaskan ke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau masih bingung, mungkin saya sederhanakan begini ya. Eh, eh, Bapak Ibu bisa melihat jangan dari bawah sini ya, titik-titik keseimbangan ini. Jangan Bapak Ibu melihat dari sini ke atas, tapi coba kita melihatnya begini ya. Melihatnya begini dengan cara ini. Ya. Kalau kita anggapan bahwa 3 sektor hanya menghasilkan titik keseimbangan ini, ya, maka pendapatan nasional sebesar 7 triliun ini hanya dihasilkan oleh pajak, ya, hanya pajak. Jadi kita dipajakin pemerintah terus. Tapi pemerintah tidak punya instrumen APBN dan APBD melalui teori kebijakan ekonomi publik, maka pemerintah mengeluarkan hubungan internasional itu ya. Nah, dengan adanya hubungan internasional kemungkinan besar ada garis baru. Nah, semakin banyak garis ini, maka kemungkinan kurva itu keseimbangan itu akan naik ya. Nah, dengan tambahnya kurva ini ya, maka adanya ekspor impor ini ya. Ya. Di sini saya tadi tidak bilang bahwa ini garis 4 sektor ya. Saya tadi bilang bahwa ini pengaruh dari XM. XM. Sehingga Bapak Ibu bisa tergambar bahwa
bahwa XM itu bisa mempengaruhi kenaikan dari equilibrium. Nah, di sini akhirnya equilibrium ini naik. Nah, kalau equilibrium naik, maka Y-nya bisa naik mungkin 8 triliun. Nah, tapi pemerintah harus jaga. Di lain sisi pemerintah harus jaga di bawah sini. Pemerintah harus jaga. Di sini bahwa Bank Indonesia harus jaga saving. Saving ini harus jaga. Nah, dengan uang beredar harus jaga. Nah, Direktorat Jenderal Pajak harus juga mentolerir beberapa hal terkait dengan angka pajak, ya, sehingga bisa menciptakan ini. Kalau tabungan kita tidak karuan, pajak kita tidak karuan, kita tidak mungkin mendapatkan ini, ya. Walaupun kita tata negaranya bahwa kita 4 sektor. Jangan sampai beberapa hal yang terjadi di beberapa tahun ini adalah sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dihasilkan dari dalam negeri, ya, bisa jadi, ya, karena tadi ya Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu bisa lihat di poin yang terakhir ini bahwa perubahan ini bedanya karena impor, ya. Nah, di sini ada ditegaskan Bapak Ibu, tambahnya tabungan dengan pajak dapat mengurangi pendapatan nasional. Sehingga Bapak Ibu di tingkatan untuk menjaga itu, maka kebocoran ini harus sama dengan suntikan tadi. Itu hati-hati ya di situ ya. Nah, di sini akhirnya Bank Indonesia harus jaga tadi suku bunga kreditnya, ya, suku bunga produksinya. Kalau misalnya suku bunga produksinya naik, ya, bunga produksinya naik, kemungkinan akan terjadi apa Bapak Ibu? Yang tadi ya Bapak Ibu ya, istilahnya inflasi pada sisi produksi. Jadi Bapak Ibu, inflasi itu bisa diciptakan loh sebenarnya. Inflasi itu ternyata kita yang ciptakan. Jadi itu bukan hasil. Jadi kalau dalam dokumen perencanaan bahwa inflasi itu outcome, kalau menurut hemat saya makro tidak. Inflasi itu diciptakan, seharusnya menjadi input dia, indikator input. Dia tidak boleh menjadi indikator outcome yang menggambarkan hasil dari bidang perekonomian atau urusan perekonomian di pemerintah. Karena salah logikanya ya. Tapi kalau kita baca indikator pemerintahan dalam Permendagri 86, bahwa itu menjadi outcome. Ya, mungkin teorinya beda. Depdagri dengan keuangan beda ya. Nah, itu ya Bapak Ibu gambarannya. Yang penting Bapak Ibu memahami bahwa jika perekonomian melahirkan equilibrium baru, maka disitulah pendapatan nasional akan naik. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa di mimika kalau ada terjadi pertumbuhan ekonomi, maka itu adalah melahirkan equilibrium baru. Ya, equilibrium baru. Tapi kalau tahun berikutnya dia balik lagi, maka dia kembali ke hal yang lama. Kalau dia naik lagi, tahun berikutnya naik lagi, maka dia bukan pertumbuhan baru. Sebenarnya bukan hal yang baru, tapi sejarah yang mengulang. Ya. Sejarah kinerja yang mengulang. Contoh, ya, misalnya Mimika 5% 2023, 2024 6%, 2025 misalnya dia kembali lagi 5, terus naik lagi misalnya 5,5 setengah. Sebenarnya angka 5 ini bukan kinerja, walaupun secara statistika bahwa ada kenaikan positif. Mungkin hanya 5 poin sebenarnya yang kita bisa akui sebagai kinerja. Sedangkan 5% ini adalah sejarah yang terulang saja. Sejarah yang terulang saja, bukan sebuah kinerja baru. Nah, itu ya Bapak Ibu, mungkin hal-hal yang terlepas dari itu. Oke, mungkin saya minta 5 menit lagi untuk lanjut ke sini. Nah, untuk melengkapi pemahaman Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, bisa 5 menit lagi Bapak Ibu? Bisa? Bisa Bapak, bisa. Lanjut Bapak. Boleh Oke, lanjut saja Bapak. mohon maaf ini. Siap Oke. Bapak, siap. Oke, di sini harusnya ini ya Bapak Ibu ya. Harusnya saya buatnya 12 slide seharusnya. Tapi saya mohon maaf saya terbatas oleh waktu, akhirnya tadi baru saya coba 2 ya. Mungkin nanti yang tadi saya bilang sampai hari Senin pasti Bapak Ibu sudah dapat materi ini dengan kelengkapan 12 indikator.
ini semoga membangun wacana ya. Saya tujuannya apa Bapak Ibu? Tidak hanya sebagai materi untuk ini, tapi begini Bapak Ibu, saya dapat permasalahan tuh orang kalau nyusun skripsi itu mengenot teorinya salah-salah. Dia hanya menggunakan pikiran dia, tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Kita di sini kan ruangnya dialektika ya. Dalam kampus itu ruang dialektika, bukan ruang retorika, sehingga sebisa mungkin kita menggunakan teori dulu. Walaupun kadang kita bilang teori tidak sesuai, tapi karena kita ruangnya dialektika, sehingga kita tidak bisa menghindar dari teori. Sehingga di kelas Jayapura itu banyak itu ya, membangun modelnya bagus. Ya. Dia mungkin keyakinan percaya diri menggunakan model matematika, tapi rohnya salah, roh ekonominya salah. Padahal kan kita matematika ini kan kita pinjam. Masa kita lebih pandai matematikanya, tapi rohnya kita tidak. Nah, jangan sampai Bapak Ibu seperti demikian ya. Nah, di sini sehingga saya membuat bukan ringkasan juga sih, tapi apa ya ini ya. Ya, sebut saja ringkasan lah. Nah, di sini saya ada mencoba mengkaitkan bahwa indikasi makroekonomi, indikator makro terhadap kesejahteraan. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa hindari kalimat-kalimat ini ya. Bapak Ibu bisa sekilas membaca, tapi yang paling penting adalah di sini ya. Sehingga apa Bapak Ibu? Mungkin dampak implikasinya ke Bapak Ibu supaya tidak salah. Misalnya, Bapak Ibu menggunakan metode ekonometrik, nanti Bapak Ibu waktu di aplikasi atau matematika, Bapak Ibu bisa tanya ke dosennya ya. Misalnya Bapak Ibu membangun bahwa pertumbuhan ekonomi itu bertanda A, terus apa misalnya di sini pertumbuhan ekonomi ya, terus Bapak Ibu misalnya di sini kesejahteraannya atau minta maaf, saya salah membangun asumsi ini. Mana tuh penanya? Ininya. Misalnya saya mau lihat angka harapan hidup. Angka harapan hidup ini kan ada dalam IPM kan. Nah, angka harapan hidup walaupun hanya sebatas urusan kesehatan, tapi tidak seperti begitu. Dalam ekonomi makro, angka harapan hidup tidak berbau kesehatan. Ya, tapi kalau dalam pandangan urusan ekonomi mungkin urusan pemerintahan mungkin ini berbau kesehatan karena namanya angka harapan hidup. Karena dia dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi kan. Kalau tingkat kematian bayinya tinggi, berarti kita bisa asumsikan bahwa indikator K1 dan K2 itu di puskesmas itu tidak baik ya. Itu kan jalan-jalan ceritanya ya kalau di Pemda. Tapi kalau di ekonomi makro tidak jalan ceritanya seperti itu. Berbeda ya. Nah, di angka harapan hidup ini, bahwa misalnya kita merujuk misalnya teori si A ya, Bapak Ibu membangun begini ya, pertumbuhan ekonomi ya, sorry, kenapa sih? Nah, misalnya begini, A ditambah, jadi ini A ini sama tadi ya Bapak Ibu ya, autonomi ini ya, ini variabel konstan ya kalau variabel konstan kalau dalam statistik. Kalau di makro kita sebut autonomi. Nah, di sini kita tulisnya bahwa kemiskinan ya A ditambah variabel misalnya rumusnya begini biasanya. Misalnya kita tulis B1 ya kan dikali kemiskinan ya. Ini tambah ya. Nah, ini kemiskinan. Terus kita kurang dengan koefisien regresi B ini beta ya. Beta 2 ditambah dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu, ada yang Bapak Ibu bisa ini, apakah ini salah ataukah benar persamaan ini? Ada yang bisa ini menerangkan? Benar tidak kalau kita asumsinya angka harapan hidup merupakan fungsi dari autonomi A atau konstannya A, di mana jika terjadi penambahan kemiskinan 1 poin, maka angka harapan hidup akan naik 1 poin. Nah, hal berikutnya adalah jika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, maka terindikasi bahwa akan terjadi pertumbuhan angka harapan hidup. Apakah pernyataan itu benar, Bapak Ibu? Ada yang bisa ini? Benar atau tidak? Itu Kalau saja. menurut saya benar Bapak, karena angka harapan hidup juga berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sebuah masyarakat atau rumah tangga. Kalau menurut Oke. saya benar Bapak.
Oke, ada yang lain? Nah, itulah Bapak Ibu ya. Nah, saya coba bukan menggurui Bapak Ibu ya, bahwa Bapak Ibu benar macam tadi Bapak tadi bilang benar diinterpretasi ya. Benar diinterpretasi tapi masih kurang, bukan salah ya, masih kurang hemat di asumsi ya, di asumsi. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu tidak terjebak di situ sehingga itu alasan saya membuat hubungannya bahwa PDRB seharusnya itu teorinya plus. Sehingga kalau PDRB naik, maka kesejahteraan masyarakat itu harusnya naik. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya dapatkan bertentangan, misalnya teorinya harusnya positif, tapi hasil penelitian Bapak Ibu itu negatif, maka Bapak Ibu perlu melakukan interpretasi. Bagaimana interpretasi seperti yang tadi Bapak bilang. Tapi untuk membangun modelnya, Bapak Ibu harus berasumsi bahwa itu positif. Kalau hasilnya nanti negatif, Bapak Ibu membenturkan teori yang sudah ada, normatif, dengan pikiran Bapak Ibu. Hasilnya menghasilkan apa ya? Tesis yang baru kan? Kan berdialektika kan begitu ya. Tesis, antitesis, dan kita melahirkan sebuah tesis yang baru lagi. Nah, itu ya Bapak. Maksud saya bahwa kita bisa melahirkan kesimpulan baru atau fakta baru berdasarkan tadi ya, model teori dan Bapak Ibu interpretasi. Nah, interpretasi itu yang menciptakan sintesis baru. Nah, itu ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu maksud saya di situ ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya cepat, 2 menit Aduh, lagi. Pak, saya capek. Sudah capek? Boleh? Lanjut, Pak. Oke, ada yang sudah Boleh, Dia boleh. salah itu Bapak. Hah? Kenapa? Dia salah bicara itu. Oh, saya Dia pikir bicara sudah. sama orang lain kapok. Oh iya, tapi memang kadang ibu-ibu begitu jujur ya. Kalau bapak-bapak kurang jujur ya. Betulkah tidak itu? Katanya Kira-kira ibu-ibu, begitu Bapak. katanya ibu-ibu lebih jujur kah? Oke, Apa lanjut saja? oke. Bapak Ibu mungkin ya sudah jam 6 waktunya sholat. Saya harus hargai itu juga, mohon maaf. Nah, di sini Bapak Ibu, Sudah Bapak. Waktu Mika sudah selesai. Sholat maghrib, Bapak. Sudah selesai. oke. Itu intermezzo saja. Oke, betul ya. Kita terlalu serius jadi ya, betul saya juga lupa dalam proses pembelajaran. Habis karena saya kejar-kejar waktu jadi akhirnya lupa dengan beberapa hal kalau harus santai sedikit. Oke, saya cepat ya. Di sini ada satu indikator mengenai PDRB. Nah, seharusnya Bapak Ibu kita harus membangun kesepakatan bersama dalam 4 tahun ini ya, jangan sampai 7 tahun ya. Kita bisa keyakinan sama-sama bahwa PDRB adalah memiliki hubungan yang positif dengan kesejahteraan. Dalam artian sama kayak hukum penawaran ya di mikro. Kalau PDRB naik, kesejahteraan naik. Kalau PDRB turun, kesejahteraan turun. Ya, kita harus berkesimpulan sedemikian. Nah, Bapak Ibu bisa abaikan ini. Kalau menurut BPS sederhananya adalah PDRB itu merupakan proses statistika ya, dilahirkan dari statistika. Ya, kalau data sektoral misalnya data PD produktivitas misalnya jagung, nah itu proses statistik ya. Tapi kalau PDRB merupakan output dari proses, bukan output lagi sebenarnya, outcome dari proses statistik mungkin ya. Nah, sehingga kita bisa definisikan bahwa PDRB yang BPS catat tiap tahun itu adalah proses dilahirkan dari statistika. Ya, menggambarkan beberapa hal. Yang paling penting adalah nilai tambah ya. Jadi Bapak Ibu misalnya ada tukang potong kayu di hutan, tukang sensor, dia menghasilkan kayu 1 batang begini ya. Nah, itu kita kurangi berapa dia ongkos produksinya, untungnya berapa. Nah, satu potong kayu ini kalau dibawa ke somel, ya dibalok-balok atau papan, ya atau papan, dia si somel ini dia jadikan ini ongkos produksinya berapa, target keuntungannya berapa. Kalau misalnya kursi tukang apa namanya jadi sofa ya, jadi sofa misalnya, nah itu ongkosnya berapa. Nah, BPS akan menilai keakuratan dan presisinya dia
kalau dia bisa mendapatkan semua aliran ekonomi itu. Misalnya harusnya 3, tapi BPS hanya menghitung 2, maka hasil PDRB kita kecil. Tapi kalau dia berhasil menemukan hulu hilir itu ya, menemukan hulu hilir aktivitas ekonomi satu komoditas, maka PDRB kita kemungkinan naik. Ya, nah itu yang saya kemarin di pertemuan awal saya bilang bahwa BPS perlu transparan dengan asumsinya. Ya, nah nilai tambah di sini adalah rupiah ya, rupiah. Jadi nilainya berapa ya? Dia jual ke sini, hasil yang dia dapat itu untungnya itu yang kita BPS catat ya. BPS catat. Karena ada satuan yang berbeda loh Bapak Ibu. Misalnya di sini kayu misalnya apa? Kayu berarti mungkin satuannya apa, Bang? Balok. Kalau macam dalam gelundungan begitu berarti kan kayu satu bundel gitu kan. Kalau sudah jadi kursi unit. Kalau sudah jadi mebel dia unit. Iya kan? Kalau di sini mungkin per buah. Nah, buah. Nah, di sini mungkin blok atau apa begitu ya. Itu hanya kayu. Beda lagi, tambah lagi dengan jagung. Jagung bisa hektar per kilogram, hasilnya produktivitas persen. Nah, perbedaan satuan ukur itu, ya, perbedaan satuan ukur itu berbeda-beda kilogram tidak mungkin ditambahkan dengan unit, tidak mungkin menjadi sama dengan uang. Ya, kalau dalam statistik makanya disebut log, logaritma natural atau LN, ya, logaritma natural untuk penyeragaman satuan yang berbeda. Nah, di statistika juga untuk berpikir untuk satuan yang sama, walaupun komoditasnya beda-beda, maka mereka nilainya dengan nilai uang, nilai tambah sehingga satuannya sama, rupiah. Tidak ada lagi satuan unit, tidak ada penyeragaman satuan. Kalau dalam keuangan daerah atau itu biasanya ASB sama SSH ya. SSH uangnya ya. Kalau ASB analis standar belanja sebenarnya lebih banyak kepada penyeragaman satuan harusnya itu ya. Bukan uangnya lagi yang diseragamkan atau komponen belanjanya, harusnya satuannya diseragamkan. Oke, itu terlepas dari itu. Nah, itu yang paling penting. Nah, hal terpenting kedua adalah Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau berdiskusi dengan BPS, tekankan di sini. BPS harus tunjukkan ini angka indeks tingkat daya beli. Sehingga hal ini sejalan tidak dengan kalau macam kita angka harapan hidup dibandingkan dengan ini sama tidak ya. Ini sama tidak. Nah, tadi pikiran Pak Samuel ya tadi ya yang mendiskusikan bahwa itu interpretasinya sejalan. Nah, Pak Samuel bisa mendukungnya dengan angka ini ya. BPS kok itu kok per kapita kok turun, tapi pendapatan nasional kita naik, kemiskinan turun. Coba tunjukkan angka indeks daya beli kita. Karena daya beli kita semakin tinggi daya beli kita, maka semakin baik kesejahteraannya. Contoh, ibu melahirkan kalau suaminya bekerja dan punya uang, ibu mengandung, kalau suaminya punya pendapatan, dia bisa daya beli untuk beli beberapa hal terkait umur emasnya si calon bayi itu, maka kemungkinan standar hidupnya baik. Itu logika sederhananya. Tapi kalau uangnya tidak ada, maka seharusnya dia turun ini. P3-nya ini turun. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin beberapa hal. Mungkin Bapak Ibu bisa nambah interpretasi. Nah, yang kedua Bapak Ibu ini pada berbagai hal Bapak Ibu bisa baca. Ini sangat sangat ringkas. Yang saya senang di sini adalah Kusnet ya, karena kita orang kampus ya, bahwa untuk menghasilkan output nasional itu ada proses ya. Ada proses temuan ilmiah. Temuan ilmiah itu harus didiskusikan sehingga melahirkan pengetahuan bersama. Perlu ada effort dari beberapa orang terkait investasi dan setelah investasi baru inovasi ya. Kadang kita bolak-balik dia ya, inovasi dulu tapi investasi tidak ada, barang tidak jalan, alih fungsi. Ada juga yang sudah punya pengetahuan tapi tidak ada penerapannya, investasi dan inovasi. Nah, saya lebih suka dengan Kusnet. Dengan Budiono sama Sukirno karena mereka orang Indonesia. Kadang kita cerita banyak tentang luar negeri, tapi kita punya orang yang pintar-pintar juga di Indonesia.
Oke, mungkin begitu Bapak Ibu, 6-12. Untuk untuk beberapa hal 3, 4, 5, 6 sampai 12, saya mohon izin nanti paling lambat hari Senin saya bisa kirim. Mungkin begitu Bapak Ibu ya, sedikit banyak yang saya bisa Iya, bagikan. Bapak. Waktu terbatas jadi ada mungkin banyak hal yang saya lewati, tapi semoga sedikit ada yang memberi kesan-kesan ke Bapak Ibu. Oke, ada yang Izin Bapak bertanya? bisa Siap. sedikit saja Bapak terkait penjelasan tadi terakhir menyangkut dengan inflasi. Iya. Yang dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya inflasi itu sesungguhnya bisa diciptakan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Berarti di sini ya. Oke. Ya, kenapa kecenderungan pemerintah pusat saat ini menetapkan inflasi sebagai acuan atau parameter untuk dijadikan sebagai standar penetapan upah di setiap tahun berjalan. Sementara dalam Undang-Undang 13 tahun 2013 yang ada dalam salah satu pasal bahwa penetapan upah itu berdasarkan kebutuhan hidup layak atau yang kita kenal dengan KHL, yang merupakan parameter yang bisa dilakukan survei secara rutin atau berkala bagi setiap komponen baik perusahaan maupun siapapun dia yang menyangkut dengan penetapan upah nantinya tersebut. Namun kecenderungan sejak tahun berapa itu pemerintah pusat menetapkan tingkat inflasi, besar inflasi pusat menjadi acuan upah, sementara daya beli di tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota itu sangat berbeda-beda. Sehingga kabupaten yang daya belinya sangat tinggi itu juga menjadi referensi aturan tersebut. Sehingga kecenderungan bahwa peningkatan ekonomi yang seharusnya lebih tinggi di suatu kabupaten kota yang perekonomiannya berkembang pesat dengan baik itu secara otomatis mengikuti skala nasional. Ini yang sangat merugikan sekali Bapak, terutama di tingkat pekerja. Jadi kira-kira solusi apa yang terbaik ke depan terhadap parameter untuk menetapkan upah? Demikian, terima kasih. Oke, Bapak Usman ya. Bapak Usman, Iya, terima Pak. kasih soal diskusi. Mungkin saya agak cepat. Ada dua hal ya. Kalau saya misalnya ilustrasikan ada satu garis, nah ini 0 ya, ini 0. Misalnya ini swasta ya, produksi, dia melakukan produksi. Nah, kita konsumen ada di sini. Ya. Nah, pemerintah ini tidak tahu secara real. Pemerintah tidak akan tahu kalau kita tidak nabung, kita punya uang ini berapa. Tapi kalau kita nabung, pasti pemerintah tahu, oh si A ini dia uangnya sekian, ya. Tapi ada hal-hal uang yang tidak ini, ya. Tapi begini ya, inflasi itu kan angka 1 ya idealnya ya, angka 1 sampai 10 ya, bisa juga sampai 12. Tapi semoga kita angka 1 sampai 10. Nah, misalnya 5 ya, di sini nilai tengahnya 5. Kalau macam kita berusaha menurunkan dia ya, misalnya dari 10 kita turunkan ke 1, ya. Jadi inflasi kita turun, bagus kan? Berarti, inflasinya 1% bagus. Tapi kinerja ini menunjukkan kinerja secara pemerintahan. Tapi Bapak Ibu, harga itu murah kan Bapak Ibu? Kalau harga murah, kasihan ini produksinya nih. Yang swasta ini tidak dapat untung, ya kan? Tidak dapat untung. Nah, itu yang harus dipikirkan pemerintah secara teori. Nah, yang berikutnya lagi, kebalikannya lagi. Kalau dia kita kasih naik, ya, kita kasih naik dia, ya, misalnya 9%. Nah, yang rugi ini rumah tangga. Bayangkan tadi, ya, bayangkan kenapa? Karena rumah tangga akan turun daya belinya. Daya belinya akan turun, ya. Daya beli kan ini kan kemampuan rupiah, ya. Kemampuan rupiah, kemampuan nilai 100.000 itu akan berbeda di Timika dengan di Nduga. Nah, kita harus menjaga nilai itu. 100.000 di Nduga mungkin rokok 1 bungkus, tapi di Timika mungkin 3 bungkus. Nah, 2 bungkus ini adalah maksud dari daya beli itu. Nah, pemerintah harus menjaga itu. Tapi pemerintah juga harus menjaga toko ini dia harus bisa jual 3 bungkus. Nah, sehingga Bapak Ibu kurang tepat kalau menggunakan istilah menaikkan dengan menurunkan. Karena ada istilah deflasi juga. Makanya harus pengendalian, ya. Makanya Pak Menteri Dalam Negeri menciptakan pengendalian inflasi daerah kan Bapak Ibu ya, ada ya. Pengendalian inflasi daerah kan.
Nah, itu untuk Ya, betul, ada, Bapak. menghemat kondisi tadi. Jangan sampai menurunkan daya beli, tapi juga jangan sampai ini rugi. Kalau ini rugi ya, kalau swasta ini rugi, maka akan ada pengangguran. Pengangguran karena operasional akan turun. Karena rugi kan, saya mau bayar ini pakai apa? Nah, bisa jadi solusinya adalah pemerintah subsidi melalui, tapi kalau pemerintah daerah subsidi tidak bisa kita kena tangkap kalau tidak ada BUMD atau simulasi hibah ya, hibah. Nah, kalau tidak ada insentif itu cepat, maka ini akan rugi. Kalau kita mau menyelamatkan daya beli, karena kita pikirannya ke mikro untuk menjaga masyarakat tetap baik, maka pemerintah harus subsidi di sini. Wajib itu, wajib. Supaya jangan orang di sini juga nganggur. Kalau kita tidak subsidi di sini, apa yang kita bantu di sini juga akan rugi. Ya, bukan daya belinya yang kita jaga, tapi mereka nganggur. Kalau mereka nganggur berarti bukan daya beli lagi. Mereka kalau nganggur itu kan posisinya kayak tadi. Pendapatan disposable sama dengan 0. Nah ini juga harus dijaga. Ya, nah itu secara teori ya. Nah, yang kedua, jawaban kedua bahwa PDRB tadi ya, tadi ada PDRB ya. Kita PDRB lagi, sorry. Inflasi ya. Inflasi ini BPS hanya ngukur di Jayapura, sorry kalau saya salah, Jayapura, Timika, sama Merauke ya. Merauke sama Biak, tidak tahu ya Biak ya. Kalau saya keliru ini ya, tolong koreksi. Tapi pengetahuan saya Jayapura, Timika, Merauke. Otomatis Bovendigul, Kabupaten Mapi, dan salah. Harusnya di sini. Ini Merauke ya. Berarti 3. Ada 3 kabupaten yang mengikuti referensi ini. Asmat, Mapi, sama Bovendigul. Kalau Jayapura ini berarti Kerom, Sarmi, Kabupaten Jayapura, terus apa ya? Saya lupa, itu BPS yang paling paham ya, Bapak Ibu ya, mohon maaf. Nah, bayangkan kalau di Merauke sudah pendapatan masyarakat sudah tidak sama dengan 0, terus yang di Bovendigul, misalnya Kabupaten Baru, dia masih ada masyarakat yang pendapatannya itu, tidak sama dengan 0 ya, dia masih sama dengan 0, maka inflasi itu hanya jadi bumerang. Ya, kinerja inflasi itu tidak menunjukkan kinerja sesungguhnya. Ya, dia hanya istilahnya apa ya? Shadow ekonomi. Shadow ekonomi dalam artian bahwa angka ini menunjukkan suatu fantastis untuk kinerja pemerintahan. Tapi kalau kita lihat daya belinya tidak ada. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga bahwa proses mengeneralisasi sesuatu fokus dengan lokus yang berbeda sehingga menghasilkan perbedaan tadi ya. Sehingga apa Bapak Ibu praktisinya? BPS harus mengukur di semua kabupaten. Nah, kalau tidak solusinya adalah Bapeda buat angka deflator. Angka deflator itu apa? PDRB nominal dibagi dengan PDRB konstan. Sehingga mendapatkan angka bobot, misalnya 0,7, angka 0,7 inilah yang dibandingkan untuk mengukur daya beli. Jadi bisa 2 secara praktis. Bisa BPS, kalau punya uang, Bapeda kasih uang banyak ke mereka untuk indikator, membuat DDA, ataukah Bapeda menyusun sendiri, mandiri, untuk deflator. Nah itu mungkin yang saya bisa kasih Kakak, mohon izin kurang-kurang ini Kak ini. Tapi secara indikator seperti itu Kakak. Kalau kebijakannya mungkin saya kurang paham, tapi teknisnya seperti itu. Ya, Oke? terima kasih banyak Bapak. Oke, sama-sama Terima kasih Kakak. banyak, Hormat. Luar biasa. Iya. Oke, mungkin begitu Kak Bapak Ibu, sudah 6:30. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, mungkin pasti kita kalau ketemu di Mimika atau teman-teman ke Jayapura, kita bisa diskusi sambil ngopi. Iya Oke. Bapak. Ya, mungkin Iya, begitu Bapak. materi dari saya. Kurang lebihnya beberapa hal kalau ada yang kurang mengerti
saya terbatas juga dalam pengetahuan, jadi saya mohon maaf. Oke, mungkin begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Terima kasih. Ya, selamat. Terima kasih banyak Terima Bapak. kasih, Bapak. Terima kasih Ya. Bapak. Selamat malam Bapak. Ya, Malam. terima kasih. Oke, oke, ya. Saya